Kira nih, evolusi itu bisa nggak sih menjawab asal-usul makhluk hidup? Nah, karena itu merupakan salah satu bahasan yang mungkin diajarkan di kelas 12 SMA ya. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kita pengantar dulu ya, bahwasanya para ahli itu sudah merumuskan asal-usul makhluk hidup dari sejak zaman dulu, yaitu dari biogenesis, abiogenesis, dan juga neoabiogenesis. Nah, kira-kira apa aja tuh? Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita bahas satu persatu ya. Ada abiogenesis, biogenesis, dan juga neoabiogenesis. Yang pertama, abiogenesis. Dari usul katanya abiogenesis. A artinya adalah tidak, dan biogenesis itu berasal dari makhluk hidup. Berarti kalau A biogenesis, berarti dia tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, ini sudah dirumuskan sejak lama ya oleh filsuf Yunani kuno. Mereka melihat dengan mata telanjang, misalnya seperti ikan ini ya, muncul dari lumpur, belut muncul dari lumpur, atau mungkin protista itu ya, muncul dari tetesan air hujan. Jadi mereka berteori bahwasanya makhluk hidup ini muncul dari sesuatu yang tidak hidup, atau bahasa kerennya itu generatio spontanea. Nah, yang kedua adalah biogenesis. Kalau tadi abiogenesis itu adalah tidak berasal dari makhluk hidup, yang ini mengatakan bahwasanya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup. Artinya apa? Artinya adalah makhluk hidup yang ada saat ini itu muncul karena ada makhluk hidup sebelumnya. Bahasa kerennya adalah omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, atau makhluk hidup berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup. Nah, teori ini seakan-akan membuat kita ini berputar-putar, tidak ada ujungnya. Maka kemudian dibantah dengan teori yang baru lagi. Teori apa? Yaitu teori neoabiogenesis. Nah, dari katanya aja ya, neo artinya adalah new atau baru, modern gitu ya. A tidak. Jadi ini adalah perkembangan yang lebih modern dari abiogenesis, maka disebut dengan neoabiogenesis. Nah, ini sudah sering dibahas pada materi evolusi kelas 12. Jadi mungkin kita tidak akan membahas terlalu dalam ya, karena mungkin guru-guru juga sudah sering membahasnya. Dan insya Allah teman-teman juga sudah paham. Ini tokoh-tokohnya juga terkenal ya. Biasanya dibahas pada materi para tokoh-tokoh teori evolusi, yaitu ada Harold Urey, Stanley Miller, dan juga Alexander Oparin. Nah, mereka ini merumuskan adanya subpurba atau subprimordial, yang mana di situ ada asam amino, dan asam amino ini diduga muncul adanya reaksi pada atmosfer kita, di bumi kita. Nah, mereka menguji cobakan ini di laboratorium, di mana ada molekul metana, hidrogen, dan amino itu yang direaksikan dengan petir, sehingga muncul asam amino ini yang diduga merupakan unsur dari makhluk hidup. Nah, ini diperkirakan sekitar 4 hingga 3 miliar tahun yang lalu itu jumlahnya sangat banyak, sehingga mendukung terbentuknya makhluk hidup. Nah, kita udah bahas tadi ya, ada abiogenesis, biogenesis, dan neoabiogenesis. Nah, kira-kira nih muncul pertanyaan, nah, teori evolusi itu bisa nggak sih menjawab asal-usul dari makhluk hidup tersebut? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena evolusi ini sebenarnya adalah bahasan mengenai evolusi sebuah spesies atau asal-usul spesies, di mana di situ terjadi adanya perubahan populasi dari sebuah spesies itu atau kelompok, yang dimana di situ terjadi diversifikasi, menyebabkan adanya keanekaragaman hayati yang banyak, sehingga saat ini kita dapat menemui banyak beraneka ragam makhluk di bumi. Nah, kalau dipikir-pikir lagi nih, buku yang dibuat atau karya dari Charles Darwin itu berjudul The Origin of Species, asal-usul spesies, bukanlah The Origin of Life atau asal-usul kehidupan. Nah, asal-usul kehidupan ini sebenarnya adalah teori yang baru lagi. Teori apa? Ya, teori neoabiogenesis itu sendiri.
Nah, sebenarnya ilmu ini masih terus berkembang ya, teori neobiogenesis ini atau teori asal-usul kehidupan, dan ini memerlukan banyak cabang ilmu daripada evolusi gitu. Karena di sini ada sangkut pautnya dengan ilmu astronomi, karena ini juga berkaitan dengan pembentukan alam semesta kita. Mungkin juga ilmu-ilmu yang lain yang lebih kompleks gitu bahasanya. Nah gitu ya, jadi teman-teman sudah dapat mengetahui ya bahwasanya kurang tepat apabila kita mengait-ngaitkan evolusi dengan asal-usul kehidupan. Nah, teman-teman semuanya, kita semua sudah sampai di penghujung acara, di penghujung kegiatan dan materi evolusi serta kunjungan kita secara online ke Museum Manusia Purba Sangiran. Nah, gimana nih teman-teman setelah belajar evolusi tadi, apakah teman-teman sudah mampu memahami evolusi dengan lebih baik? Sudah lepas dari rantai miskonsepsi? Untuk mengetes hal tersebut, silahkan teman-teman kerjakan soal yang ada di bawah ini. Bisa akses QR Code ataupun melalui link yang tersedia. Kemudian setelah selesai mengerjakan, teman-teman bisa mengecek yang di awal tadi. Apakah ada peningkatan skor atau justru penurunan. Tapi kalau kita mengharapnya kenaikan lah ya. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Silahkan teman-teman nikmati. Di belakang saya ada diorama gambaran kehidupan manusia purba Sangiran. Teman-teman semua, saya pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila dalam pembawaan saya kali ini ada banyak salah kata, ucap, dan sikap. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.